Om Swastiastu. Kepada Sri Haji Adi Guru Siwa Ambara yang Ditiang hormati, kepada para sahabat mata bijak yang tergabung dalam calon arcerani, selamat malam, salam sehat, bahagia, sejahtera. Titiang Ideu Putu Tagliaste kembali ingin berbagi pada malam hari ini untuk membahas tentang mengatasi masalah dalam kehidupan. Sebagaimana kita ketahui, sebagaimana kita sering menonton di televisi, mendengar di radio, membaca di media cetak, dan juga unggahan di media sosial, kita sering sekali mendengar dan melihat serta membaca pertengkaran-pertengkaran, peristiwa-peristiwa, sengketa-sengketa. Dan sengketa ini pun atau peristiwa ini tidak hanya terjadi pada individu dan juga kepada keluarga, pada golongan, kelompok, dan juga bangsa, dan juga pada agama. Mengapa hal ini terjadi? Karena orang-orang yang ada dan kita saat itu menganggap kita tidak ada persatuan. Semua individu tidak ada hubungan satu sama yang lainnya. Kita menganggap tidak ada pasangan, tidak ada anak, tidak ada orang tua, jauh dari lingkungan, jauh dari alam, dan jauh dari Tuhan. Inilah yang menyebabkan kesenjangan dan penderitaan serta kesengsaraan. Nah, dari kesengsaraan dan penderitaan itu, mereka dan kita juga sudah mencoba mencari, menyalurkan untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan. Namun semua itu hanyalah mendapatkan, memperpanjang penderitaan, bukan kesenangan lagi. Seperti yang punya hobi memancing, yang punya hobi berjudi, mereka berjudi untuk mencari kesenangan dengan harapan yang ada di pikiran mereka adalah menang. Yang punya hobi berkoleksi rumah, membangun rumah sebanyak-banyaknya, mengoleksi mobil, membeli mobil sebanyak-banyaknya dengan bermacam jenis. Juga ada yang hobi menguasai tanah untuk menjadi hak milik, juga membeli tanah sebanyak-banyaknya. Semua itu mereka lakukan mampu untuk menambahnya. Bahkan juga ada yang ingin menambah istri, berganti pacar, karena sudah tidak memadai. Padahal kalau kita lihat kekayaan, kemampuan mereka sudah jauh melampaui, namun tidak membawa kebahagiaan. Justru merasakan hidup mereka tidak bermakna. Nah, ketika mereka sadar dan naik bahwa tujuan hidup ini adalah untuk mencapai kebahagiaan dan keharmonisan, sebagaimana dari gelap menjadi terang, dan seperti orang yang buta bisa melihat dan menyaksikan situasi indahnya alam semesta ini. Begitulah kebahagiaan, keharmonisan yang semestinya diharapkan. Dengan keharmonisan itu, mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Harmonis kepada pasangan juga berarti mencintai Tuhan. Tuhan mencintai
semua makhluk, termasuk ayah kita, anak kita. Mereka adalah bagian daripada diri Tuhan yang harus kita hargai. Nah, dalam keharmonisan dengan lingkungan, juga kita harus mengadakan keharmonisan kepada orang tua kita. Karena sesungguhnya orang tualah yang menjadi sumber daripada keharmonisan. Karena kalau kita tidak harmonis sama orang tua, itu akan menyebabkan kita juga tidak keharmonis pada yang lainnya. Seperti kita, bila kita membenci orang tua kita, ayah kita, ataupun membenci Tuhan, berarti kita akan membenci semua lelaki yang kita jumpai. Akan kita benci semuanya. Bila kita juga merasa kecewa kepada orang ibu kita, karena kita beranggapan bahwa ibu kita tidak adil dan mungkin memihak hanya menyayangi kepada saudara-saudara kita yang lain, itu sesungguhnya tidak boleh terjadi. Karena apapun itu adalah orang tua kita yang memberikan kita kehidupan, yang memberikan kita kebahagiaan. Bila kita ingin bahagia seperti kebahagiaan Tuhan, maka hormatilah kedua orang tua kita dengan cara memohon maaf kepada beliau. Dengan memohon maaf itu, beliau akan memberkati apa yang kita harapkan. Jadi, dengan berbohong maaf itu, kita akan dilapangkan semua apa yang kita inginkan. Karena kita tahu bahwa ayah adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Mereka bergerak cepat, lebih cepat dari kami. Mereka mengadakan lebih banyak dari rumput. Mereka bekerja dengan panas, lebih panas daripada kami. Begitu juga ibu kita yang memberi kita kehidupan, memelihara dalam kehidupan ini adalah dengan kasih sayang. Ibu kita justru paling berat beban, lebih berat daripada bumi. Bila kita tidak harmonis dengan ayah kita, kita akan kesulitan dalam hal keuangan. Dan bila kita tidak harmonis kepada ibu kita akan mengalami kesenjangan, kita akan mengalami rintangan dalam keuangan. Maka untuk itu, marilah kita berbuat harmonis kepada semuanya, terutama kepada orang tua kita yang memberi kita kehidupan. Tidaklah sulit untuk kita membuat menjadi harmonis. Yang perlu kita perhatikan untuk menjadi harmonis adalah setia, jujur, dan tanggung jawab. Siapapun yang bisa melaksanakan ketiga ini akan harmonis. Setia berarti dalam keadaan apapun yang terjadi, kita tetap menyayangi, kita tetap menerima sebagai pemberian. Jujur bahwa kita tidak boleh mengkhianati atau dusta di antara kita, karena kejujuran adalah orang yang bijaksana. Kalau kita izin keluar memang yang benar. Kalau kita bilang ke timur, kita harus ke timur, bukan ke barat. Sekalipun sama-sama keluar. Itulah kejujuran yang harus kita pertahankan sebagai orang yang bijaksana.
tanggung jawab. Nah, pada prinsip tanggung jawab ini adalah kita sadar bahwa manusia tidak ada yang sempurna, sekalipun kita adalah makhluk yang paling sempurna dari sekian makhluk yang ada. Tapi kita yakin bahwa kita pernah berbuat salah. Dalam hal perbuatan salah inilah kita wajib memohon maaf agar kita bisa mendamaikan diri kita dengan lingkungan atau keluarga. Itulah prinsip keharmonisan, karena kita yakini bahwa dalam hidup yang harmonis, keluarga akan menjadi sangat bahagia. Dalam kebahagiaan tentunya kita akan mendapat kesehatan. Dengan kesehatan kita akan bisa berproses untuk mencapai kesuksesan. Mari kita hidup harmonis dengan 3 prinsip: setia, jujur, dan tanggung jawab. Itulah prinsip untuk kita menjadi harmonis dan mengatasi masalah dalam kehidupan ini. Demikian yang dapat Titian pahami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian. Om Santi, Santi, Santi Om.